Hai semuanya, perkenalkan nama aku Giri Raja Suradas. Aku dari kelas 11-6, nomor absen 3. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai soal ulangan harian 2, materi lingkaran. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan soal. Kita langsung ke soal yang pertama. Pada gambar di samping, jika sudut CAD dan sudut CBD adalah siku-siku, maka besar ADB adalah titik. Nah, dari gambar ini kita diberitahu bahwa sudut AOB itu adalah 130. Nah, untuk itu untuk mencari sudut ADB, kita perlu mengetahui dulu besar sudut ini. Setelah mengetahui besar ini, maka kita akan gunakan teorema 7 yang dimana segi 4 tali busur sudut yang saling berhadapan, maka jumlahnya adalah 180. Untuk itu kita perlu mencari dulu sudut keliling dari sudut pusat ini. Nah, jadi rumus untuk mencari sudut keliling itu adalah 1/2 dikali 130. Jadi 130 dibagi 2 sama 65. Nah, seperti yang tadi, untuk mencari sudut ADB, kita gunakan teorema 7 yang dimana sudut ACB tambah sudut ADB sama dengan 180. Nah, kita sudah ketemu sudut ACB tadi yaitu 65. Jadi kita masukkan 65 tambah sudut ADB sama dengan 180. Nah, jadi sudut ADB sama dengan 180 dikurang 65 sama dengan 115. Oke, jadi nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya yang nomor 2. Jika besar sudut BOC sama dengan 100 derajat, besar sudut OAC adalah titik. Nah, jika diperhatikan sudut OAC ini adalah sudut keliling dari BOC. Nah, jadi kita tinggal pakai rumus ini. Jadi sudut OAC sama dengan 1/2 dikali 100. Ini untuk mencari sudut keliling. Jadi jawabannya adalah 50. Selanjutnya nomor 3. Sudut AOB sama dengan 78, maka sudut ACB sama dengan sudut AOB. Nah, jadi di sini yang perlu dicari itu adalah ACB. Nah, jadi ini sama juga, dia adalah sudut keliling dari sudut pusat ini. Jadi 78 dibagi 2. Hasilnya adalah 39. Selanjutnya nomor 4. Nilai X adalah, dari sini jika diperhatikan, ini sudah diketahui sudut keliling dari sudut pusat ini. Jadi kita cari dulu total besar sudut ini. Jadi ini 34 dikali 2. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan. Di nomor 4 pertama 34 dikali 2 itu sama 68. Ini mencari sudut pusat. Nah, setelah itu kita masuk ke persamaan yang tadi untuk mencari nilai X. Jadi 2X tambah 10 sama dengan 68. 2X sama dengan 68 dikurang 10. 2X sama dengan 58. Jadi 2-nya kita pindahkan, jadinya X sama dengan 58 bagi 2. X sama dengan 29. Selanjutnya nomor 5. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm, panjang busur AB adalah. Nah, jadi kita disuruh mencari panjang busur AB. Jadi rumusnya itu adalah panjang busur AB sama dengan alfa per 360 dikali 2 VR. Nah, jadi kita masukkan saja yang sudah diketahui tadi. Jadi ini 45 sudutnya dibagi 360 kali 2 kali V, karena jari-jarinya itu 7, maka V-nya adalah 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 7. Ini dicoret, 45 dibagi 45 sama dengan 1, 360 dibagi 45 sama dengan 8. Jadi 22 kali 2 sama dengan 44. 44 bagi 8 sama dengan 5,5 cm. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan kembali gambar soal nomor di atas. Luas juring AOB adalah. Nah, jadi kita disuruh mencari luas juring ini. Yang ini. Kita disuruh mencari luas juring. Tadi panjang busur, sekarang luas juring. Nah, rumusnya itu adalah ini. Luas juring AOB sama dengan alfa dibagi 360 dikali V kali R kali R. Nah, jadi kita masukkan lagi seperti tadi, 45 dibagi 360 kali 22/7 kali 7 kali 7.
nih dicoret, ini 45 dibagi 45 sama dengan 1, 360 dibagi 45 sama dengan 8. Jadi 22 dikali 7 itu 154 dibagi 8. Itu sama dengan 19,25 cm persegi. Nah, selanjutnya nomor 7. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di bawah, AB dan AC adalah garis singgung lingkaran dengan pusat O. Jika OA sama dengan 100 cm dan OB sama dengan 60 cm, tentukan luas layang-layang OB AC. Nah, jadi kita disuruh mencari luas layang-layang ini. Nah, jadi rumus luas layang-layang itu 2 kali luas segitiga yang ini. Nah, jadi untuk mencari luas segitiga itu rumusnya adalah 1/2 dikali alas kali tinggi. Nah, kita sudah tahu alasnya itu adalah OB, yaitu 60 cm. Nah, tingginya kita belum tahu. Jadi untuk mencari ini kita masuk ke rumus ini. Nah, jadi nomor 7 kita masukkan dulu 2 dikali luas segitiga. Nah, karena kita belum tahu tingginya yaitu AB, kita cari dulu tingginya. AB itu sama dengan akar OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Jadi kita masukkan tadi karena OA diketahui 100 kuadrat dikurang 60 kuadrat sama dengan ini kita kuadratkan dulu, jadinya 10.000 dikurang 3.600, maka sama dengan 6.400. Nah, akar dari 6.400 ini adalah 80 cm. Nah, jadi kita sudah tahu kalau tinggi dari segitiga tersebut adalah 80. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi 2 dalam kurung 1 bagi 2 kali 60 kali 80. Nah, jadi 2 dikali dalam kurung 4.800 bagi 2. Nah, 60 dikali 80 itu sama dengan 4.800. Kita bagi 2, maka hasilnya adalah 2.400. Nah, jadi kita tinggal kalikan 2 dikali 2.400 itu sama dengan 4.800 cm persegi. Selanjutnya nomor 8. Nah, ruas garis AB merupakan garis singgung persekutuan jari-jari lingkaran kecil 6 cm dan jari-jari lingkaran yang besar sama dengan 9 cm. Jika jarak kedua titik pusat lingkaran 25 cm, panjang garis singgung AB adalah. Nah, jadi ini merupakan garis singgung persekutuan dalam dengan rumus itu P kuadrat dikurang R tambah R sama dengan pangkat 2. Nah, jadi kita masukkan P-nya itu adalah 25 dikurang 9 tambah 6. Jadi ini kita jumlahkan dulu. Ini 25 kuadrat itu adalah 625 dikurang 15 pangkat 2. Jadi kita selesaikan dulu ini. 625 dikurang 225 itu sama 400. Jadi akar dari 400 itu adalah 20 cm. Jadi kita sudah ketemu 20 cm. Selanjutnya nomor 9. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 24 cm dan 4 cm. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Tentukan panjang garis persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Nah, jadi kita harus mencari P-nya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari P-nya itu adalah ini. Pertama kita cari dulu P. P itu adalah 24 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 30. Nah, ini adalah jari-jari ditambah jari-jari tambah jarak terdekat, maka hasilnya 30. Jadi P adalah 30. Kita masukkan ke dalam rumus. P kuadrat dikurang R pangkat 2. Jadinya P-nya itu kita sudah cari tadi 30. Jadi 30 pangkat 2 dikurang dalam kurung 24 kurang 4 pangkat 2. Jadinya ini adalah 30 kali 30 itu adalah 900. Dan 20 kali 20 itu sama dengan 400. Jadi 900 dikurang 400 itu adalah 500. Nah, akar dari 500 itu kita pecah, jadinya akar 100 dikali akar 5. Nah, akar 100 nya adalah 10. Jadi 10 akar 5. Jadi selesai nomor 9. Oke, selanjutnya nomor 10.
Diketahui segi 4 tali busur ABCD dengan AE 4 cm, AC sama dengan 20 cm, dan BE sama dengan 9 cm. Nilai AB kali CD tambah AD kali BC sama dengan titik. Nah, jadi nomor 10 itu AB kali CD tambah AD kali BC sama dengan AC kali BD. Ini teorema 5. Nah, jadi AC-nya diketahui 20, sedangkan BD belum diketahui. Untuk mencari BD, kita perlu menggunakan teorema 6, yang dimana AE kali EC sama dengan DE kali EB. Jadi AE itu 4 kali EC-nya itu 16 sama dengan DE belum diketahui, sedangkan EB sudah diketahui 9. Nah, jadi 16 kali 4 itu 64 sama dengan DE kali 9. 9-nya itu kita di sini dibagi 9, ini 1, ini 64 dibagi 9. Nah, sama dengan DE 7,11 sama dengan DE. Jadi 64 dibagi 9 itu hasilnya adalah 7,11. Nah, setelah mengetahui DE, maka kita bisa tahu besar BD dengan cara BD sama dengan DE tambah EB. Nah, jadi EB-nya tadi sudah diketahui 9. Nah, yang kita cari tadi adalah DE. Nah, jadi 7,11 tambah 9 sama dengan 16,9 cm. Nah, jadi kita sudah tahu besar BD. Kita tinggal masukkan ke teorema yang tadi. Jadi AC kali BD. Nah, AC sudah tahu 20 dan BD sudah ditemukan tadi, yaitu 16,11. Jadi hasilnya itulah 322,2 cm. Jadi sudah selesai. Selanjutnya nomor 11. Pada lingkaran O, besar sudut DAE sama dengan 64 dan sudut ADC sama dengan 24 derajat. Besar sudut ABD adalah, nah, yang ditanya adalah ABD. Nah, jika diperhatikan, ini merupakan sebuah segitiga. Nah, seperti yang kita ketahui, jumlah total semua sudut segitiga ini itu besarnya semuanya adalah 180. Nah, jadi ini kita sudah tahu 24. Sekarang kita tinggal mencari sudut BAD, yaitu ini. Bagaimana caranya? Begini caranya. Nah, 11. Nah, seperti yang tadi aku bilang, itu sudut ADC tambah sudut BAD tambah sudut ABD sama dengan 180. Itu adalah jumlah semua sudut dalam suatu segitiga, sama dengan 180 derajat. Nah, jadi sudut ADC tadi sudah diketahui, yaitu 24 derajat. Nah, sekarang kita mencari sudut BAD. Sudut BAD itu sama dengan 180 kurang 64. Kenapa begitu? Karena ini itu dia berpelurus. Ini totalnya yang dari sini sampai sini itu 180. Nah, jadi kita 180 kurang 64. Hasilnya adalah ini, 180 kurang 64 sama dengan 116. Nah, jadi kita masukkan saja ke persamaan ini. Ini ya, sudut ADC tambah sudut BAD tambah sudut ADB sama dengan 180. Nah, ADC-nya itu 24 ditambah sudut BAD 116 tambah sudut ABD itu belum diketahui sama dengan 180. Nah, jadi kita jumlahkan ini. 116 tambah 24 itu adalah 140. Nah, jadi 140 kita di sini kurang 140 dan di sini juga kurang 140. Jadi di sini hilang. Jadinya sudut ABC sama dengan 180 dikurang 140. Maka hasilnya adalah 40 derajat. Selesai. Selanjutnya nomor 12. Nah, pada lingkaran tersebut besar sudut AOD sama dengan 82 derajat dan sudut BOC sama dengan 76 derajat. Besar sudut BEC adalah besar sudut BEC. Nah, jadi jika diperhatikan, ini adalah saling berpotongan di dalam lingkaran. Jadi rumusnya itu adalah sudut BEC sama dengan setengah dikali dalam kurung sudut AOD tambah sudut BOC. Nah, jadi kita masukkan saja
karena tadi sudah diketahui yang AOD itu 82 ditambah 76. Jika dijumlahkan hasilnya 158. 158 dibagi 2 sama dengan 79. Jawabannya adalah 79. Oke, selesai. Sekian pembahasan mengenai soal ulangan harian 2 materi lingkaran. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga bisa bermanfaat untuk semua. Salam matematika.